Selamat malam saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam jam ibadah sektor atau pertangyangan sektor kita hari ini. Sebelumnya mari kita saudara-saudara untuk berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang menghadap Engkau Tuhan. Kami bersekutu bersama dengan jemaat-Mu saat ini. Di dalam jam ibadah sektor kami ini Bapa, kami rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Roh Kudus kiranya menerangi hati dan pikiran kami dalam persekutuan kami ini. Apa yang Kau sampaikan Bapa kepada kami melalui hamba-Mu, Engkau memberkati, mengurapinya, sehingga kami Tuhan mengerti dan juga akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hadirlah bersama kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita saudara-saudara membuka Alkitab kita. Khotbah kita pada malam hari ini yang tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Hakim-Hakim pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dengan tema hidup sebagai keluarga Allah. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson pergi ke Timna, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya, "Di Timna aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong, ambillah dia menjadi istriku." Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, "Tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu?" Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dia kusukai." Tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Simson adalah salah satu dari beberapa hakim yang resmi oleh Tuhan diangkat untuk memimpin bangsa Israel. Adapun nama Simson dalam bahasa Ibrani yang berarti matahari ataupun bersinar. Ia lahir dari keluarga Manoah, suku Dan, yang tinggal di Zora. Kehadiran Simson di tengah-tengah keluarga Manoah merupakan mukjizat dari Tuhan, karena dilahirkan dari kandungan seorang ibu yang sudah lama mandul. Teristimewa lagi saat masih dalam kandungan, Simson telah ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi seorang nazir. Bisa kita lihat saudara-saudara di pasal 13 ayat 7. Dikatakan di sana, sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, yang kelak akan menjadi penyelamat bangsa Israel dari tangan orang Filistin. Perkataan nazir dari bahasa Ibrani berarti adalah orang yang dikhususkan, atau orang yang dibaktikan, atau orang yang dipisahkan untuk Tuhan. Saudara-saudara, di dalam keluarga sering kita juga mendengarkan istilah bibit, bebet, bobot, sebagaimana digunakan oleh orang-orang tua kita sebagai parameter dalam memilih calon menantu. Bibit artinya calon menantunya berasal dari keluarga baik-baik. Bebet berarti kesiapan calon menantu dari segi finansial juga. Sedangkan bobot adalah kualitas individu si calon menantu. Simson tampaknya tidak peduli terhadap hal semacam itu. Ia memberitahu orang tuanya
bahwa ia akan menikah dengan seorang gadis Filistin. Bayangkan saudara-saudara, gadis Filistin. Padahal semua orang tahu saat itu Filistin adalah musuh bangsanya. Dan saat itu Israel sudah 40 tahun berada di bawah kekuasaan Filistin. Jadi tidak heran bila orang tuanya seperti orang kebakaran jenggot ketika mendengar pemberitahuan Simson. Bagaimana mungkin Simson yang dipilih Tuhan untuk menyelamatkan Israel dari tangan Filistin malah ingin bersekutu dengan mereka? Di dalam ayat 1 dan 4 ini kita melihat apa yang terjadi dalam pribadi Simson ketika ia pergi ke Timna. Di sana ia melihat seorang gadis Filistin. Setelah itu ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya untuk diambil menjadi istrinya karena ia suka kepada gadis orang Filistin. Hal ini yang membuat ayah dan ibunya berpikir, tidak mungkin masa orang yang bersunat menikah dengan orang yang tidak bersunat. Tidakkah hal itu bertentangan dengan perintah Allah bagi Israel? Sehingga ayah dan ibu Simson berkata kepada Simson, tidak adakah anak-anak perempuan sanak saudaramu? Atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan? Sehingga engkau mengambil istrimu orang Filistin. Orang-orang yang tidak bersunat itu. Tetapi Simson dengan tidak panjang lebar berkata kepada ayahnya, ambil dia sebagiku sebab dia kusukai. Simson menyukai gadis Filistin tanpa mempertimbangkan bahwa orang Israel tidak boleh menikah dengan bangsa yang asing. Yang lebih menarik, saudara-saudara, Alkitab mencatat apa yang dilakukan Simson seolah-olah direstui Tuhan yang dinyatakan dalam kalimat, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Tuhan asalnya. Sebab memang Simson harus mencari gara-gara terhadap orang Filistin, karena pada masa itu orang Filistin menguasai bangsa Israel. Orang tua Simson tidak bisa melihat sebelumnya bahwa keinginan putra mereka untuk menikahi seorang perempuan dari Filistin yang tidak bersunat justru akan menghasilkan hancurnya banyak musuh-musuh Israel. Melalui keinginan Simson untuk menikah, sedang berusaha untuk mengalahkan orang Filistin. Tetapi tampaknya paling tepat kalau ini dipahami sebagai pernyataan Allah. Sebagai orang yang dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan, Simson pun diperlengkapinya dengan kekuatan yang luar biasa. Setidaknya Simson memiliki 3 keistimewaan, yaitu kelahirannya sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh malaikat Tuhan, memiliki kekuatan yang extraordinary atau luar biasa karena roh Tuhan menyertainya, dan menjadi hakim atas umat Israel selama kurang lebih 20 tahun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui nats yang telah kita baca dan tema minggu ini yaitu hidup sebagai keluarga Allah, kita percaya bahwa Allah memakai segala cara untuk menyatakan kasih-Nya kepada umat-Nya. Walaupun semua itu tidak mungkin kalau dilihat secara hukum manusia, ataupun ada istiadat dalam Taurat sebagai hukum Allah yang berlaku bagi bangsa Israel. Karena Allah yang merencanakan semuanya itu di bawah kekuasaannya, di bawah pimpinannya, dan dengan ketetapannya. Apakah kita berani mengatakan Allah melakukan semuanya itu untuk mendatangkan suatu kebaikan? Nah, bagaimana dengan kita menanggapi hal ini? Bila kita dihadapkan suatu masalah di mana menurut kita hal itu tidak mungkin terjadi, mampukah kita mengatakan bahwa Allah punya rencana di balik semua itu?
Atau sebaliknya semua itu akan membuat kita menjadi semakin bingung. Sebagai umat perjanjian baru yang dimateraikan oleh Roh Kudus, kita harus berusaha memiliki pikiran dan perasaan yang selaras dengan pikiran dan perasaan Allah. Sesungguhnya firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Percayakah kita melalui persoalan, melalui masalah-masalah yang kita hadapi, Allah akan mendatangkan kebaikan bagi kita apabila kita mengalami kesulitan persoalan hidup ini? Maka hal itu lebih membawa kita lebih dekat menaruh pengharapan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita diingatkan untuk tetap lebih dekat, membina hubungan yang begitu intim dengan Allah kita, dengan Tuhan kita yang sungguh baik. Kita tahu bahwa apapun persoalan-persoalan yang boleh hadir dalam kehidupan kita ini, kita harus yakinkan diri kita bahwa semua itu yang mengatur adalah Tuhan. Dan kita bisa melaluinya, saudara-saudara, kalau kita bersandarkan kepada pengertian daripada Tuhan, bukan kepada pengertian kita sendiri. Mari kita menjadi Simpson-Simpson di saat ini, yaitu orang-orang yang untuk menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan orang-orang di sekeliling kita, bahwa semua rencana yang boleh terjadi Tuhan berikan kepada kita dapat terjadi sesuai kehendak-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Firman-Mu malam ini Tuhan mengingatkan kami bahwa kami harus hidup menjadi keluarga Allah. Karena kehidupan karena kami ini adalah di bawah kekuasaan Tuhan. Engkau yang memimpinnya dengan ketetapan-ketetapan-Mu. Dan kami juga tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kami ini untuk mendatangkan kebaikan. Kuatkan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu, sehingga kami tidak jatuh Tuhan kepada pengertian kami ataupun keinginan dunia ini. Biarkanlah kami Tuhan menjadi umat perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh Roh Kudus. Dan kami juga berusaha memiliki pikiran dan perasaan yang selaras dengan pikiran dan perasaan-Mu ya Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu Bapa. Berkati semua hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu dimanapun Engkau tugaskan. Engkau perintahkan Tuhan untuk menyebarkan Injil keselamatan ini. Ampunkan kami Bapa atas dosa-dosa pelanggaran kami sepanjang hari ini. Terimalah Tuhan doa ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.